Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan di Yeskiel pasal yang ke-34. Dan ini memiliki latar belakang bahwa bangsa Yehuda berada di dalam pembuangan di Babel sana. Tentu saja Anda bisa membayangkan keadaan mereka sangat-sangatlah terpuruk. Mereka sedang berada di masa-masa yang sulit, mereka mengalami masa kesusahan besar. Dan tentu saja dalam keadaan seperti itu, mereka butuh seorang pengayom, butuh sosok yang melindungi mereka, butuh sosok yang menghibur, menguatkan mereka. Namun yang didapati Tuhan justru sosok yang berbeda dari hal itu. Mestinya muncul pemimpin atau muncul gembala yang bisa menjadi pelindung mereka di masa-masa sulit, tapi nyatanya adalah para pemimpin pada waktu itu mencari keuntungannya sendiri-sendiri. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang harusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Artinya pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin rohani mereka itu cari amannya sendiri, cari untungnya sendiri, tidak memikirkan umat Tuhan yang pada waktu itu sedang mengalami masa kesusahan hebat. Ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu dapat buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri kamu tidak gembalakan. Jadi rupanya mereka hanya mengambil susunya, mengambil bulunya, menyembelih yang gemuk. Mereka hanya mencari sesuatu demi keuntungan mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menggembalakan dengan baik. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan dengan kekejaman. Anda bisa membayangkan betapa menyedihkan keadaan pada waktu itu. Harusnya dalam kondisi terpuruk, mereka menjadi pengayom, menjadi penolong, tapi yang terjadi adalah yang lemah dibiarkan lemah, tidak dikuatkan. Yang sakit tidak diobati, dibiarkan mati dalam sakitnya. Yang luka tidak dibalut, kemudian yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari, dibiarkan begitu saja. Yang penting ada sesuatu yang menguntungkan, barulah dia urus. Yang penting ada domba gemuk, barulah dia urus. Kalau domba-domba yang sakit, yang tersesat, yang hilang, mereka tidak ambil pusing. Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Melihat keadaan itu, Tuhan tentu saja murka. Dia murka kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu, maka Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala sebagai ganti mereka. Ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu itu domba tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan ada hari kegelapan. Tuhan akan mencari yang terhilang, yang tersesat. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan seterusnya. Ayat ke-14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Ayat ke-15, aku sendiri mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring mendengar firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Perhatikan kalimat terakhir, Tuhan akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi gembala itu seharusnya menggembalakan seperti apa? Ya tentu saja yang sakit harusnya diobati, yang hilang harusnya dicari, kemudian yang sedang dalam masalah harusnya dilindungi, yang tercerai-berai harusnya diayomi. Itu tugas seorang gembala atau tugas seorang pemimpin.
Maka aplikasinya dalam hidup kita ini bisa dalam wujud bermacam-macam. Bisa dalam artian gembala, jemaat, atau pendeta, atau pemimpin rohani di gereja. Tapi bisa juga ini berarti bahwa kita menjadi pemimpin di perusahaan. Itu juga artinya gembala. Atau bisa juga kita menjadi pemimpin di dalam keluarga. Itu juga gembala. Tugas gembala adalah memastikan kawanan domba dalam keadaan yang terbaik. Membawa mereka ke padang rumput hijau. Melindungi, menjaga supaya keadaan aman buat mereka. Lalu kemudian memastikan mereka semuanya yang sakit diobati, yang hilang dicari, yang tercerai-berai dikumpulkan kembali. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sebagai pemimpin, khususnya kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Apakah ketika ada jemaat yang sakit, kita care dengan mereka, kita peduli dengan mereka, kita mengunjungi, menguatkan mereka. Ketika ada jemaat yang mungkin sedang berada dalam titik lemah dalam hidup mereka, apakah kita menguatkan mereka, ataukah kita justru malah menghakimi mereka? Kalau ada jemaat yang hilang, apakah kita cari? Jangan sampai ada sebuah ungkapan yang bernada sarkastik. Ya, kalau jemaat kaya, jemaat yang memberinya banyak, ya tentu saja akan dicari. Tidak rela kalau jemaat itu hilang atau pindah ke gereja lain. Tapi kalau jemaat itu miskin, akan dibiarkan. Saya tentu saja berharap Anda sebagai gembala, kita adalah rekan hamba Tuhan. Marilah kita sebagai pemimpin rohani tidak membeda-bedakan jemaat. Karena semua domba yang dipercayakan kepada kita, haruslah kita jaga dan kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Buat kita sebagai pemimpin di perusahaan, pemimpin di instansi, apakah kita juga berfungsi sebagai gembala bagi mereka? Ataukah kita mencari untung kita sendiri? Kita memeras tenaga mereka, kita mengambil ide mereka, kita mengeksploitasi mereka, tujuannya hanya untuk keuntungan kita, untuk kepentingan kita. Lalu bagaimana dengan mereka? Kita tidak mau ambil pusing. Tentu itu juga adalah gembala-gembala yang jahat. Dan satu kali Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Karena itu marilah jadi pemimpin yang baik. Jadilah pemimpin rohani juga yang baik. Kita teladani Yesus sebagai gembala. Bahkan Yesus mengatakan, gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama? Demi domba-domba yang kita gembalakan, mindset kita adalah bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan. Bukan apa yang saya peras, tetapi apa yang bisa saya korbankan buat mereka. Tuhan berkati.